kita boleh mulai bahas ya. Sebenarnya apa sih hari Valentine itu Kak? Terus apa ya? Ada kontroversi boleh atau tidak dirayakan dan sebenarnya eh, kan masih rancu kan, nggak boleh dirayakan itu perayaan nggak apa ya? eh, Kalau saya baca di Wikipedia ini ternyata ada yang mengerikan. Jadi ternyata merayakan kesuburan dan wanita itu malah dipukuli untuk menunjukkan dia subur atau tidak kayak gitu. Itu kan sangat menakutkan. Kalau dari Kak Florida sendiri gimana nih Kak? Ya, jadi yang pertama itu kan gini, eh, kita ini kalau apalagi Indonesia khususnya ya, pokoknya mau Natal, mau Valentine, mau macam-macam mesti muncul pro dan kontra. Ini boleh dirayakan atau enggak gitu. Tetapi sebenarnya kita kan nggak terlalu umum gitu ya. Valentine ini seringkali justru dirayakan oleh anak-anak muda. Saya ingat kan itu waktu anak sekolah, anak SMA, anak SMP, anak kuliah gitu. Tetapi kalau orang yang sudah bekerja atau bahkan sudah menikah, mungkin ya biasa aja gitu ya, hari Valentine atau tidak mah biasa aja gitu. Kalau dari sejarahnya kan memang itu dikaitkan gitu ya. Uh, Sebenarnya itu kan dari Pastor Valentino itu dia yang berinisiatif menikahkan anak-anak muda di Roma abad ketiga Masehi begitu ketika Claudius memimpin lalu ada perang Roma lalu butuh banyak tentara. Nah, ada banyak anak muda yang memilih untuk tidak mau ikut perang karena memilih untuk menikah keluarga. Karena itu dikeluarkanlah aturan tidak boleh menikah. Nah, saya merasa bahwa uh, itu menikah kan hak orang gitu. Jadi dia kemudian menikahkan secara diam-diam anak-anak muda ya mereka kemudian hidup berkeluarga. Ketahuan Claudius lah kemudian ya dibunuh. Sebenarnya kan itu esensi dari kenapa kemudian beberapa abad mungkin ya baru kemudian muncul lagi soal Valentine ini bermula dari Pastor Valentine Santo Valentino itu sekarang kan dia disebut Santo ya oleh teman-teman di Gereja Katolik yang kemudian memperjuangkan diam-diam menikahkan anak-anak muda yang dia rasa itu hak mereka. Pernikahan itu seperti panggilan, itu hak mereka, kenapa dilarang gitu. Oke oke. Jadi kalau boleh apa enggak, ya terserahlah orang mau mau rayakan atau enggak. Sebenarnya anak-anak muda yang lebih banyak momen Valentine ini. Oke oke. Ini tadi sempat jeda di tempat saya, maka di Kak Florida juga ada jeda. Oh iya, saya sih saya nggak tahu apa yang mungkin yang lagi menyaksikan yang bisa tahu ya. Kalau saya lihat di Kak Tuti memang tiba-tiba berhenti gitu. Kalau di saya juga Oke, ya sama sama. ya. Saya juga melihat Kak Ida juga Oh live poor connection katanya. Oke oke. Saya soalnya terputus-putus dengar apa yang dikatakan Kak Ida, tapi kayaknya saya bisa nangkep lah intinya seperti apa. Uh, Mau nggak mau, sepertinya Valentine Day jadi kesangkut paut dengan uh, hari raya gereja ya, terutama untuk Katolik ya waktu itu ya kayaknya ya Kak ya. ya, jadi mereka Uh, jadi peringati Santo. Kalau pengalaman sendiri ada nggak Kak Ida selama Valentine Day yang apa ya, yang tidak terlupakan lah? Pengalaman saya sendiri ya. Iya. Oh, jadi sebenarnya saya menikah 14 Februari. Kak Tuti juga kayaknya ya 14 Februari ya menikah. Jadi kita samaan ya. Kalau Oke. saya sebenarnya tanggal 14 Februari menikah itu bukan karena momen Valentine yang dipilih. Jadi saya ingat benar kalau kami pendeta itu kan hari liburnya hari Senin. Maka Mm-hmm. setelah dilihat, uh, saya ingat hari Senin itu tanggal 14 Februari pada waktu 11 tahun yang lalu, hari Selasa itu tanggal merah.
libur nasional, saya lupa hari libur apa. Nah, kami memilih itu karena pas nih hari Senin, teman-teman dari luar kota bisa datang karena hari Selasanya libur. Sesimpel itu sih sebenarnya milih tanggal 14-nya gitu. Oke, oke. Kalau saya boleh cerita sedikit, kalau saya sebenarnya juga nggak pilih tanggal 14. Karena waktu itu namanya orang tua pengen katanya cari hari baik. Dan ada beberapa daftar tanggal 8, tanggal 14, sama tanggal 23 kalau nggak salah. Dan semua tempat tanggal itu yang tersisa tinggal 14. Saya heran, kok bisa tanggal 14 yang jadi ya terpaksa ngikut tanggal 14 walaupun norak banget sih kayaknya menurut saya waktu itu sama suami juga norak. Tapi ya sudah ternyata memang ngepas tanggal 14 juga waktu itu. Itu sih. Nah, ini sih kita mau bahas ini kan perayaan Valentine kan apa ya? Bisa dibilang memang perayaannya kasih sayangnya anak-anak biasanya muda-mudi. Kita mau bahas tentang muda-mudi dulu atau orang tua ya Kak ya? Soalnya nggak akan terpisah dari itu. Iya, jadi kalau sebenarnya sih bisa dua-duanya ya, tetapi biasanya sih yang lebih banyak ikut, lebih banyak buat acara, lebih banyak apa ya, kayak menanti-nanti itu ya anak-anak muda gitu ya. Kalau orang tua saya rasa mereka sudah biasa aja nih tanggal 14 gitu. Yang saya maksudkan itu nganu orang tua yang punya anak. Nah, ini kan gimana ngelepas anak-anaknya. Nah, itu sih maksud saya di situ. Sebenarnya kan kalau misalnya ada anak-anak yang kemudian janjian misalnya kencannya di hari Valentine baru kenal, ketemu pertama gitu ya. Saya pikir yang paling baik adalah dia harus ngizin orang tuanya dan orang tuanya kenal anaknya pergi sama siapa. Itu kan yang paling penting. Jadi terlepas dari mau hari Valentine atau enggak, kalau momen itu yang dipakai oleh anak-anak muda, mereka janjian, mereka misalnya udah kenal, lalu kemudian kopi daratnya ketemuannya di momen Valentine begitu, maka harus izin orang tua dan harus cerita dengan siapa dia bertemu. Kadang-kadang kalau orang tua nggak ngizinin itu ya ikutin aja gitu. Orang tua itu kan selalu lebih punya sinyal yang kuat daripada anaknya sendiri. Jadi ikut aja. Kalau orang tuanya bilang udah nggak usah ya udah. Apalagi masa Omikron sekarang nggak usah keluar nggak apa-apa. Kayaknya sih tahun-tahun sekarang sih memang ya orang tua lebih, kalau buat orang tua sih lebih aman, anaknya nggak pengen keluar. Tapi kita mau bahas dilepas kalau seandainya tidak ada Omikron saat ini sih. Jadi apa sih yang harus dilakukan gitu? Ya sebenarnya kan kalau misalnya kamu mau merayakan Valentine sama teman gitu ya, yang pasti gini, ada kayak 3 kategori ya. Saya membaginya. Kategori sama pasangan gitu ya, entah sama pacar atau sama suami atau sama istri bisa gitu. Lalu kategori sama orang yang kita baru mau kencan nih gitu. Jadi kenal pertama, sudah ngobrol, sudah ngechat dan sebagainya. Kita memilih untuk janjian ketemu di Valentine nanti, misalnya gitu. Atau yang ketiga ya kategori sahabat gitu. Nah, dari kategori itu yang memang seringkali buat janjian itu kan orang yang misalnya mau kencan atau sahabatnya. Nah, percakapan kita mungkin di area itu gitu ya. Yang tadi saya bilang yang penting kalau kamu punya orang tua harus cerita. Atau kalau kamu misalnya orang yang merantau, orang tuanya nggak ada gitu. Nah, sahabatmu itu harus mengerti, kamu harus cerita. Karena itu kan misalnya itu jadi pengalaman pertamamu baru ketemu dengan orang yang baru gitu, yang selama ini mungkin ngechat doang, tetapi ketika kamu udah janjian ketemu, sahabatmu harus tahu. Ya nggak apa-apa kasih tahu tempatnya di mana untuk ketemu gitu, ya itu hal umum gitu. Itu untuk apa? Untuk membuat kita juga merasa aman gitu. Jangan sembunyi-sembunyi, apalagi orang yang baru kenal. Kalau saya sih
Saya ingat beberapa tahun yang lalu pernah ada yang nanya gitu, saya malah tidak menganjurkan untuk ketemu di Valentine. Ngapain momen-momen Valentine dipakai? Saya malah nggak menganjurkan, nggak usah, nggak apa-apa. Karena itu dia kencan pertama, itu dia baru kenal. Kamu pakai hari yang biasa aja gitu. Oh, oke oke. Tips yang baik. Dicatat ya, Bapak Ibu. Dicatat juga buat anak-anak, buat remaja yang mungkin menyimak pada malam hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom chat. Nah, nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, yang penting orang tua harus tahu kemana kita mau pergi, kemana kita bertemu. Oke, terus ada batasannya nggak? Oke, kita mau pergi sampai batas malam, jam malamnya itu perlu kita tentukan juga atau enggak sih sebenarnya? Ya, paling baik memang harus ditentukan ya batas jam berapa. Biasanya ya orang tua itu saya nggak ngerti ya. Kalau orang tua zaman sekarang tuh bebasin anaknya sampai jam berapa gitu ya. Ini karena pandemi mungkin nggak boleh keluar bisa jadi gitu karena berbahaya bagi anggota keluarganya. Tapi mungkin kalau nggak pandemi normal, mungkin mereka apa ya jam 9 malam, jam jam 10 malam kali ya. Saya nggak terlalu paham soal jam karena bukan persoalan jamnya, tetapi kita mengenal batas waktunya. Jangan kebablasan. Seringkali persoalan terjadi di Valentine ketika anak-anak muda ini kebablasan. Apalagi yang anak-anak SMA, anak kuliah gitu ya. Mereka buat janjian lalu janjiannya menjadi kebablasan gitu. Ada loh yang akhirnya saking mau nunjukin cintanya dikibulin aja sama si cowok gitu ya, lalu dia malah nggak karuan gitu ya, di sampai malam sampai sampai hidup itu kayak diserahkan semuanya. Wah itu jadi nggak karu-karuan gitu. Itu kalau nggak dibentengi dengan iman, anak-anak kita bakalan bablas kayak gitu. Itu banyak persoalan Valentine itu seringkali justru dimanfaatkan dengan cara yang salah. Oke, kebablasan. Ini menarik nih. Ciri-ciri kebablasannya gimana nih, Kak? Soalnya kan soalnya kan anak-anak muda ini kan biasanya gini, eh, masih apa senggol-senggolan masih nggak apa-apa kayak gitu. Nah, takutnya nih ciri-ciri kebablasannya sampai sampai kemana ini gitu loh. Batasannya sampai apa biar lebih apa ya? Biar lebih terbuka lah. Gini, kita itu kalau kamu berkencan dan itu kencan pertamamu di Valentine gitu ya, ada loh anak perempuan yang tidak, saya lebih menekankan anak perempuan ya, yang tidak nyaman ketika tiba-tiba temanmu merangkul ya, kamu harus menolak kalau dia mau merangkul. Jadi itu sebagai peringatan bahwa dia nggak boleh macam-macam gitu. Kadang-kadang kan merasa oh udah dekat, sudah kenal, lalu kita membiarkan aja dirangkul atau diapain gitu ya. Nah itu yang nggak boleh gitu. Karena kalau dari situ kita biarin itu seperti dia merasa bahwa oh kayaknya ada kesempatan, kok ini orangnya kayaknya mau juga nih gitu. Nah itu yang anak-anak remaja itu harus hati-hati. Karena itulah saya bilang, saya pernah loh ketika ditanya ada anak-anak remaja waktu itu beberapa tahun yang lalu, dia cerita, terus saya bilang nggak usah Valentine, ngapain kamu pergi pas Valentine gitu. Seringkali karena memang momen itu kayak dimanfaatin untuk segalanya gitu, pembuktian kasih sayang lah, pembuktian kamu sayang ke aku apalah, kayak gitu gitu. Itu jebakan itu ya, Kak ya. Betul. Ya waspada kan, lebih baik waspada ya daripada nyesel. Oke, oke. Jadi ini kalau dari pihak orang tua kita juga harus memperingatkan anak-anaknya ini ya untuk menegaskan batasan-batasan agar paling tidak jangan sentuhan dulu kayak gitu ya. Itu kayaknya lebih penting. Cuman sekarang masalahnya Ya, anak muda jadi, sekarang pegangan enggak apa-apa, mah gandengan enggak apa-apa kayak gitu. Ini kadang yang agak susah nih. ya itu saya bilang, kalau misalnya ada yang merasa tidak aman dan merasa tidak nyaman, yang penting gini, semua kan kembali ke diri kita. Bahwa kita harus menjaga diri kita masing-masing, kita harus bisa melindungi diri kita sendiri gitu.
Supaya apa? Supaya nggak nyesal-nyesal nanti. Saya selalu bilang gini, ingat loh, pacarmu itu belum tentu jadi suamimu kelak. Itu selalu tak ingetin sama anak-anak muda. Pacarmu belum tentu jadi suamimu kelak. Jadi jangan ceroboh, jangan salah langkah gitu. Atau pacarmu belum tentu jadi istrimu nanti. Jangan salah langkah gitu. Jangan ngerusakin hidup orang lain gitu. Oke, oke. Terus kalau misalkan ini namanya anak muda, kadang-kadang mungkin merayakan Valentine ini kan rame-rame kadang. Nah, eh, bagaimana kalau misalkan ya, ini saking ramenya pergi keluar kota kayak gitu ya. Sebenarnya kan kadang yang terutama untuk yang sudah bawa kendaraan sendiri kan, mereka lebih bebas kan. Kadang keluar kota, nah itu bareng-bareng. Nah itu eh, gimana ya membatasi dirinya ini caranya gimana ya kak ya? Kita tuh kan tidak bisa mengendalikan mereka sepenuhnya ya. Mereka bukan anak Mm-mm. kecil yang bisa digenggam terus kemana orang tua pergi ngikutin gitu, enggak. Saya pikir kewajiban orang tua untuk mengingatkan. Makanya ngobrol sama anak, cerita, ngomong soal dampaknya, sex education, semua itu perlu harus orang tua lakukan pada anak-anak. Jangan dianggap hal yang tabu gitu. Karena anak-anak, apalagi yang sekarang itu mereka kan mudah sekali mengakses apapun bisa gitu ya. Untuk Ya, mereka akses itu semuanya bisa dan karena itu orang tua harus bisa berani berbicara. Lah ngapain daripada orang lain yang bicara atau media sosial yang bicara atau mereka searching sendiri, nah, orang tua ngomong aja. Jadi semua cerita dampaknya, apa yang harus mereka lakukan, bagaimana jaga kepercayaan, gimana jalanin hidup itu kan itu bagian orang tua gitu. Yang harus melakukan bagian mereka gitu. Karena kita nggak bisa mengendalikan anak-anak, mereka nggak usah keluar kota aja, dalam kota aja bisa macam-macam gitu kan, bisa. Jadi benar-benar. jadi itu semua di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab sebagai orang tua, yang kita harus ingatkan ya ingatkan gitu. Oke, oke. Nah ini gimana nih sebagai orang tua memulai percakapan ini? Tadi menarik tentang sex education ini ya. Eh, kan kalau sekarang sih mungkin banyak orang sudah mulai sex education ke anak-anaknya. Cuman masih ada beberapa yang merasa tabu sih ngomongnya. Nah, ini gimana memulai percakapannya Kak ini, Kak? Itu kan sebenarnya tergantung kedekatan relasi ya dengan Oh, anak. gitu ya. Kalau misalnya mamanya dekat dengan anak perempuan, menjelaskan gitu ya. Kalau anak-anak kecil kan ya kita mengingatkan mereka, kamu maunya nggak boleh disentuh di bagian mana. Itu kan sebenarnya sex education juga gitu. Hmm. Lalu ketika sudah mulai menstruasi, apa yang harus dijaga. Kalau kamu nggak hati-hati, berbahaya loh gitu. Jadi itu harus dibicarakan terus gitu kepada anak-anak, jangan dianggap tabu gitu. Mungkin kita itu kalau misalnya ada contoh, walaupun bukan menjelekan orang begitu ya, tetapi kalau ada contoh-contoh tentang tentang kenakalan remaja yang kemudian dampaknya buruk begitu bisa diceritakan gitu, bisa diceritakan supaya supaya anak-anak kita tuh nggak mengalami seperti itu. Sama kalau misalnya punya anak laki-laki usia remaja, juga harus diajak bicara hati-hati. Bagaimana dia kalau punya pacar harus jaga pacarnya, harus harus jaga relasinya gitu. Artinya um, tentang tanggung jawab gitu. Itu tuh harus diingetin gitu ya. Mungkin kalau anak laki lebih dekat dengan papahnya yang bisa menceritakan gitu ya, uh, bahwa pada usia tertentu, pada masa-masa puber apa yang dialami, lalu bagaimana berbahaya dia, bahkan usia masih remaja pun dia bisa loh menghamili anak perempuan, itu bahaya, hati-hati. Itu semua harus diajak bicara supaya anak-anak kita ini benar-benar punya pemahaman dan akhirnya mereka bisa menjaga. Jadi wawasan itu harus diceritakan, harus dibukakan apa yang terjadi. Kalau misalnya kamu melakukan ini tuh apa yang terjadi gitu. Sekarang kan agak ngeri tuh kalau kita lihat
di berita apalagi di media sosial, saya itu agak-agak miris gitu ya. Ada anak-anak yang dinikahkan itu kan, tapi untunglah kita ini kita punya punya batasan gitu ya. Saya Ya. masih bersyukur gitu ya, kita tuh punya batasan dan nggak mudah untuk menikahkan anak-anak gitu ya. Ada yang, aduh kalau lihat berita tuh masih remaja dinikahkan, masih anak-anak dinikahkan, nikah tuh kayak permainan aja gitu. Nah itu, jadi sebagai orang tua harus ajak bicara. Oke, kuncinya di orang tua lagi jadinya. Oke. Berat ya Eh, jadi orang tua ya Kak, apalagi anaknya udah remaja ya. saya bersyukur ini pandemi. Iya, bisa ditahan semua di rumah gitu ya. Betul. Entah kalau nanti kalau sudah nggak pandemi, nah itu nanti mulai cekot-cekot lagi. Ternyata pandemi memberikan dampak positif di masa-masa seperti ini. Ya, betul. Betul, betul. Mereka pun takut keluar gitu kan. Jadi akhirnya semua di dalam rumah gitu. Tinggal pusing orang Ya, tuanya nyiapin makanan, harus selalu ada. betul sih, betul betul. Oke, terus ini Kak, uh, seandainya kalau sampai kebablasan Hmm. ya, misalnya, apa ini yang harus dilakukan ini Kak? Soalnya namanya katanya kalau setan lewat katanya ada godaan takutnya. Itu gara-gara setan lewat mana? Ini yang ditakutkan ya. Semoga tidak terjadi di anak-anak remaja kita gitu. Tapi kita kan juga mau bahas kalau sampai kebablasan apa yang harus dilakukan. Setannya disalahkan. Enggak ya. Iya, kasihan deh setan-setan ini. Ya harus ngomong ya sama, sekali lagi saya selalu bilang kembali harus bicara pada orang tua gitu ya. Kalau misalnya aku nggak ada orang tua gitu, aku harus ngomong siapa sih yang dituakan dalam keluargamu, harus ngomong gitu. Eh, Beberapa kali ketika menghadapi kasus pastoral dengan hal-hal yang begitu, saya selalu mengingatkan bahwa kebablasan itu bukan alasan untuk menikah. Ya, bisa jadi tambah hancur kehidupan mereka kalau kemudian dinikahkan hanya persoalan kebablasan itu gitu. Jadi pernikahan itu kan dasarnya kalau kebablasan malah buruk sekali gitu, nggak bisa. Jadi benar-benar ya omong sama orang tua, harus didampingi, harus ada ada apa ya, ya ada pemulihan dari trauma-trauma juga karena kan pasti anak-anak apalagi yang perempuan banyak mengalami trauma karena hal itu. Ada yang hampir bunuh diri hanya karena persoalan itu gitu ya. Apalagi setelah itu dibiarin, ditinggal oleh cowoknya. Jadi merasa tidak berharga lagi. Nah, hal-hal kayak gitu orang tua harus bisa mendengar anaknya. Jangan double melukai. Ya marah pasti gitu, tetapi cara orang tua menunjukkan kasih harus kembali merangkul anaknya dan mendorong dia untuk pulih. Sembari mengingatkan masa depan dia masih ada loh. Bukan karena kamu ngalamin hal yang buruk itu lalu hancur semua hidupmu. Enggak. Kamu masih bisa bangkit. Banyak kok perempuan hebat yang kemudian bisa bangkit dan bisa hidup lebih baik. Oke, oke. Ini notes nih. Kalau sampai kebablasan jangan apa jangan dijadikan itu sebagai dasar untuk pernikahan ya. Belum tentu soalnya ya tambah tambah bisa Betul. hancur. Oke, oke. Tapi gini juga ya, maksud saya bahwa uh, yang pengalaman trauma, pengalaman sakit, malu dan harga diri yang hancur itu bukan pengalaman ringan. Lebih baik kamu nggak ngalamin hal itu. Ya, Hidupmu lebih tenang. Karena ngalamin hal itu tuh benar-benar kelam, benar-benar masa yang berat gitu. Ini kan kalau kita ngomong, misalnya aku ngomong bahwa maksudnya masa depan masih ada, itu tuh ada sebuah perjalanan panjang untuk sampai di wawasan itu. Ada perjalanan panjang yang untuk sampai pada proses penerimaan diri itu sakit dan terjal.
Jadi nggak usah coba-coba, lebih baik nggak ngalamin gitu. Lebih baik tidak kebablasan ya Kak ya. Betul. Oke, oke. Ini menarik dan hebatnya belum ada yang tanya nih. Topik kita malam ini sebenarnya menarik. Oke. eh ini tadi kita sudah bahas jaga sampai kebablasan ya. Terus ada batasan-batasan yang harus kita jaga seperti itu. Jangan orang tua harus mengajarkan bagaimana memperlakukan pasangan kita, pacar kita atau sahabat kita, walaupun sahabat pun kita harus jaga jaga jarak ya. Maksudnya jaga jarak di sini jangan sampai asal peluk kayak gitu ya. Mungkin kayak sesama teman cowok sama cowok rangkulan enggak apa-apa, tapi kalau lawan jenis, nah ini yang mulai bahaya ini ya. Tapi sesama jenis juga bahaya loh sekarang. Nggak maksud nggak mau bahas ke sana sih, cuman namanya anak muda kan, apalagi kalau anak saya aja kalau kena apa sampai sekolah sudah tahu harus jaga jarak, udah foto sudah rangkulan dan sebagainya kayak ya sudahlah, selama masih sesama jenis oke lah nggak apa-apa, tapi kalau sama cowok nggak boleh masih anak. Oke, Kak, tentang Valentine ini kan kadang anak-anak kan apa ya, kirim-kirim bunga, kirim-kirim kadang ada coklat, itu kan tradisi tradisi yang apa ya, jadi bisnis jadinya. Sebenarnya apa ya, per, perlu enggak sih kewajiban kayak gitu, itu perlu enggak sih menyatakan mending lewat barang atau lewat tindakan atau apa ya, kita perlu balas enggak sih sebenarnya, ada perlu balasan juga apa enggak sih, kayak gitu sih. Ya, wajib atau enggak pasti itu bukan sesuatu yang wajib ya. Tapi kalau kamu memberi, apalagi anak-anak muda gitu, pokoknya sesuaikan dengan kemampuan gitu. Nggak usah lebay mau cari yang mahal, padahal dompetnya tipis gitu. Karena kan hidup nggak cuman untuk bukan hanya untuk satu hari Valentine doang, kan agak Nah, miris habis Valentine hari ini terus besok lu nggak makan gitu kan. Jangan, nggak usah jor-joran udah gitu pas hari Valentine ditolak sama ceweknya gitu, aduh tambah rugi banyak gitu ya. Jadi jadi maksud saya kalau kamu mau beri, beri yang wajar dan sesuai dengan kemampuan, nggak usah dipaksakan. Kadang-kadang kan kita merasa harus memberi yang ini itu, lalu pusing sendiri gitu ya, lalu bohongin orang tua malah nggak karu-karuan. Tetapi kalau beri dengan apa yang kamu mampu, yang kamu bisa, ya nggak apa-apa. Kan itu seperti bahasa kasihnya ya, bahasa kasih. Misalnya mau beliin bunga pacar, mau beli bunga untuk kasih ke pacar, mau beliin coklat untuk kasih ke pacar, ya nggak apa-apa gitu. Toh maksudnya asalkan selama itu masih bisa kita jangkau dan membeli itu bukan dengan uang satu-satunya yang tersisa gitu. Kalau nggak ada ya nggak usah gitu. Biasa aja pokoknya. Valentine itu jangan merasa kalau kamu nggak buat apa-apa dan nggak beri apa-apa seolah-olah kamu nggak berarti, nggak nunjukin kehebatanmu. Nggak usah gitu. Kalau kamu memaksakan diri malah nggak ada artinya semuanya. Jadi kalau mau beri, berilah sesuai dengan kepantasan, tetapi kemampuanmu itu yang paling utama gitu. Nah, apakah saya perlu membalas kalau dia beri dan sebagainya? Ya boleh kalau mau dikasih kepada pasangan gitu, nggak apa-apa gitu. Ya ukurannya adalah pokoknya sesuai dengan kemampuan kita. Nggak usah pengen nunjukin yang hebat, apalagi kalau misalnya kalau yang anak-anak muda uangnya tuh masih dari orang tua gitu, belum kerja misalnya, kalau apalagi masih dari orang tua udahlah irit-irit gitu ya, nggak usah yang yang lebay untuk memberi gitu, karena tahu juga belum kerja kok, belum punya penghasilan sendiri gitu. Tapi kalau orang yang udah bekerja suami istri dan kemudian mau beri ya nggak apa-apa gitu, itu hal yang wajar gitu. okay. Kak Tuti, saya tanya dulu, pernah dapat hadiah Valentine nggak?
Pernah sekali. Pernah sekali, jujur. Pernah ya, Suami bukan itu tipe orang romantis. saya kalau sekali tuh berarti bersyukur dong. Kalau saya nggak pernah tuh, suami saya mah cuek aja gitu. Satu saat pernah Valentine pas Rabu Abu gitu ya, terus dia Waduh, pas aku bilang kita anniversary nih, terus dia bilang udah kita hadiahnya abu aja katanya gitu. Ya mungkin karena kami nggak terbiasa gitu ya. Uh, uh, Kalau misalnya dia mau memberikan sesuatu selalu bukan bukan pas anniversary gitu. Ya pas dia suka mau memberi ya dia beri gitu, nggak ada yang hari-hari khusus biasa gitu. kayaknya kalau sudah seumuran kita lebih fleksibel. Jadi menunjukkan rasa Iya, kasih sayangnya ini dengan apa ya? Tindakan dengan perbuatan sih. Kalau suami saya seperti itu, jadi betul. jangan harap cari dapat bunga atau nggak bakal. Tapi kalau misalkan misal saya sibuk kayak gitu, dengan sukarela dia cuci baju atau dia nanti yang cuci piring gitu, itu sih perhatiannya. Ya bahasa kasihnya macam-macam ya, dan itu hal yang wajar. Sekarang mau laki perempuan nggak ada pekerjaan itu kan nggak ada jenis kelamin ya, nggak ada yang ini untuk laki ini perempuan nggak. Ya apa yang bisa dilakukan ya lakukan gitu. Yang penting saling menolong. Oke, berputar lagi di sini. Oke, semoga tidak tersendat-sendat. Uh, terus apalagi ya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Sampai saat ini masih belum ada. Saya cek selama ini belum ada. Uh, Ungkapan kasih sayang, tapi ternyata memang nggak perlu barang, paling tidak disesuaikan dengan budget. Jadi bagi anak remaja tenang aja, itu normal, hal normal. Jangan sampai nanti tekor, nanti tabungannya Oh ya terkuras. ada satu lagi nih ya, kalau orang mau Valentine gitu ya, kalau kamu diajak gitu, eh pokoknya jangan berharap banyak gitu ya. Apalagi misalnya orang baru ngajak ini, jangan kamu berharap oh ya nanti jadian atau oh nanti dia ngomong sesuatu. Aduh nggak usah berharap, biasa aja datang sebagai teman biasa gitu ya. Daripada ekspektasinya terlalu tinggi pulang kecewa gitu. Oh nanti mesti makannya romantis, oh mesti dapat hadiah, nggak usah gitu. Jangan berharap banyak. Kalau mau temui, temuilah sebagai teman yang ya udah dia ngajak, ya kita ketemu biasa supaya nggak ada yang kecewa pulang gitu. Oke, menarik ini, benar-benar benar juga. Untungnya saya enggak sih, saya enggak pernah seperti itu sih. Sebenarnya karena saya memang apa ya, uh, pacaran juga cuma 1 tahun waktu itu, jadi kayaknya juga nggak pernah merayakan, cuma sekali tok. Itu pun karena bunganya sekarang sudah nggak ada sih, kan waktu itu bunga-bunga plastik, jadi taruh tabung tapi sudah entah kemana, nggak kesimpan. Gara-gara Itu waktu bunga itu, plastik ditaruh tabung kayak anak mau wisuda ya zaman-zaman dulu ya. ah iya betul, waktu itu belum ada zaman wisuda dikasih bunga kayak itu, nggak ada. Tapi seru sih, karena waktu itu sebenarnya kalau saya boleh cerita, waktu itu waktu banjir-banjir di Surabaya tahun berapa ya, 2001 atau 2002, itu waktu itu banjir parah, dan suami kebetulan waktu itu operasi, jadi mobilitasnya rendah, jadi itu dia sudah belikan bunga, udah dibungkus, sudah dikasihkan ke saya sebelum tanggal 14. Pesannya jangan dibuka dulu, nanti kalau sudah waktunya tak saya beritahu boleh dibuka, katanya sih itu dulu. Oke, tadi ekspektasi jangan terlalu tinggi ya. Saya memahami kalau memang nanti penyesalan, kok sudah kadung diajak ternyata nggak ditembak ternyata, nah itu jadi stres tersendiri, nanti jadi susah makan ya kak ya.
Karena kan kadang-kadang hidup nggak seindah drama Korea juga kan. Drama Korea aja ada banyak lika-likunya gitu kan. Jadi nggak usah terlalu berhayal gitu. Biasa aja ketemu temen ya biasa gitu. Oke, oke. Nah, ini tadi kita kan bahas tentang kebablasan. Eh, kadang kan saya melihat sih pengalaman dari baca-baca di anu, rayuannya, maaf ya, ini rayuannya anak laki-laki biasanya kan rayuannya dahsyat maut kayak gitu. Nah, ini cara menolaknya gimana nih Kak? Bisa kasih tips-tipsnya nggak Kak? Gampang bilang enggak. Ah, eh, gini, kamu harus yakin bahwa eh, orang yang menghargaimu itu kalau dia benar-benar mencintaimu itu atau dia sayang dia itu pasti ada rasa hormat gitu ya, mesti ada rasa hormatnya. Kalau sudah nggak ada rasa hormatnya itu sudah tanda-tanda, maksudnya gini, eh, tanda-tanda bahwa kamu harus memikirkan ulang mau jalan bareng sama orang ini atau enggak. Kalau ada rasa hormatnya, ini bukan cuma soal perempuan atau hanya bagaimana perempuan melihat laki-laki ya, tetapi bagaimana laki-laki juga melihat perempuan gitu. Jadi harus ada rasa hormat. Saya ingat ada yang bilang gini loh, eh, apa perbedaan orang itu menyukai atau mencintaimu? Dia bilang gitu. Kalau orang menyukaimu itu seperti mawar, dia lihat mawar cantik dipetik. Tetapi kalau orang menyukaimu, dia lihat seperti mawar, lalu mawar itu dipetik. Akhirnya selesai kan? Tetapi kalau orang yang mencintaimu, dia akan membiarkan mawar itu tumbuh. Oh, Nggak dihancurin gitu. Jadi dia mau bilang bahwa kalau orang itu suka atau dia cinta, garis pembatasnya adalah rasa hormat dan menghargai. oke, oke. Menarik, menarik. Kalau sudah nggak ada rasa hormat, sudah tidak menghargai, percayalah itu dia nggak mencintai kok. Dia cuma suka dan iseng aja. Oke, oke. Menarik ini. Iseng. Nah, kadang-kadang memang yang jadi persoalan adalah karena anak ini tidak dekat dengan orang tua. Anak perempuan yang tidak dekat dengan ayahnya seringkali menjadi persoalan di situ. Ketika ada pria lain yang memperhatikan, yang sayang, yang merangkul, dia merasa mendapatkan kasih sayang itu. Kan makanya seringkali diingetin, anak perempuan itu harus bisa, papa itu harus bisa punya kedekatan dengan anaknya, apalagi anak perempuan, supaya ibarat gelas itu penuh kasih sayangnya, sehingga dia pun tidak mencari-cari kasih sayang di luar gitu. Jadi kalau dia pacaran, dia sudah punya ketemu teman cowok, dia punya batasannya karena tidak ada kehausan lagi. Kan ada masa-masa tertentu, masa-masa puber, masa-masa kayak ingin dirangkul, kayak ingin mendapatkan kasih sayang. Nah, kalau dari kecil dia sudah biasa dirangkul oleh ayahnya, dia sudah biasa digandeng oleh ayahnya, mereka punya relasi yang hangat begitu, maka masa-masa pertumbuhan dia, masa puber, masa-masa remaja, muda dia itu bukan sesuatu yang sangat perlu dicari-cari gitu. Dia justru bisa menjaga diri dengan baik. Oke, oke. Begitu juga dengan anak laki sih. Sebenarnya anak laki, maksudnya peran ayah itu menjadi penting untuk mengarahkan tentang tanggung jawab, tentang menjaga kehormatan, tentang menghargai orang lain, kayak gitu. Itu penting gitu. Uh, Ibu bukan tidak penting, ibu penting karena ibu itu kedekatan emosionalnya kan sejak dari dalam kandungan ya, dia sudah membentuk kedekatan emosional itu. Dia menyusui anaknya itu ada kedekatan emosional, terus dibangun. Anak itu kan seringkali memang lebih dekat dengan mamanya toh. Tapi yang penting juga adalah bagaimana membangun ayah ini harus dekat dengan anaknya. Supaya pada masa mereka puber, pada masa mereka beralih gitu ya, dari kanak-kanak ke remaja ke pemuda itu, mereka benar-benar ya, ibarat gelas itu airnya penuh, tidak mudah jatuh. Karena kan
ada masa seperti mencari kasih sayang, keinginan dirangkul, disayang. Nah, itulah yang membuat kenapa ada banyak anak-anak muda jatuh, ya karena di masa kecil itu tidak didapatkan. Oke, oke. Wah, ini jadi PR berat nih kayaknya ya, Kak ya. Soalnya dibilang biasa ya enggak, karena apa ya, kehadiran ayah ini kan kadang memang memang apa ya, mulai jarang sih di masa-masa sekarang. Ayahnya kerja full time, pagi berangkat pulang malam. Nggak usah jauh-jauh, di sekolah minggu aja kakak-kakak PJA-nya yang laki-laki juga bisa dihitung dengan jari. Jadi sebenarnya memang eh, jadi penting sekali ya, sosok seorang ayah, seorang laki-laki di suatu komunitas atau bahkan terutama di keluarga ya jadinya. Oke, oke. Sebenarnya kan ini bukan persoalan banyak waktu atau enggak, tetapi momen pada saat hadir itu loh. Jadi misalnya kalau dia memang kerja pagi sampai sore gitu, momen dia sebelum kerja dan momen setelah dia pulang kerja di rumah gitu. Kan Oke, oke. anak-anak juga gak seterusnya di rumah, di sekolah juga kan, atau mereka Iya, juga mungkin kerja. Jadi harus ada quality time-nya, ngobrol sama anak-anak, ngobrol itu penting. Artinya kalau mereka merasa papahnya sayang, dekat, dan bisa ngobrol apapun, mereka tuh nggak akan mudah jatuh kok di pria-pria di luar sana. Karena kan papahnya ngarahin, dia tahu bedanya cowok yang baik dan yang enggak. oke, oke. Ya meskipun ya, ini tidak hitam putih, maksud saya begini, bahwa dari papa yang baik ada anak yang nakal, ada gitu. Ya, Dari anak yang dari papa yang nggak baik ada anak yang baik, ada gitu ya. Itu kan bagaimana dia bertumbuh dengan lingkungan di sekitarnya gitu. Tetapi uh, peran tanggung jawab kita sebagai orang tua tetap harus dilakukan semampunya. oke, oke. Jadi Bapak Ibu dalam merayakan Valentine Day, selama kita bisa memberikan batasan-batasan pada anak, kita menjelaskan batasan yang harus dilakukan, yang dibolehkan, jadi masih aman selama kita bisa memberikan penjelasan yang baik, penjelasan yang masuk di akal di pikiran anak-anak, itu aman. Jadi boleh dilepaskan tapi masih dengan kendali. Seperti itu ya Kak ya. Ya, ada loh papa yang anaknya mau kencan pertama ditemenin. Jadi saya diceritain agak ketawa, tapi ya itu ya cara yang baik juga. Anaknya mau kencan pertama, ya dia anterin gitu. Jadi mereka di satu tempat makan, dia duduk di mana, anaknya sama pacar teman cowoknya itu ada duduk di mana, diamatin sama dia. Tapi ya itulah gitu ya cara dia nunjukin. Dan anak perempuannya nggak apa-apa digituin gitu. Oke gitu. Ada itu saya angkat topi ya, kok ya anak perempuan ini ya mau aja gitu, dan dia juga merasa lebih aman ketika papahnya anterin gitu. Agak lucu sih, Oh, tapi ternyata masih ada yang kayak gitu. sebenarnya kalau anak saya keluar ke jalan-jalan pun masih ragu melepas itu. Soalnya apa ya? Saya jaga takut kalau misalkan nanti tiba-tiba naik mobil, naik taksi, naik apa kemana, nah itu. Jadi kalau saya sih pembatasannya, oke, kamu jalan-jalan boleh, share location. Iya, Harus. itu cara orang tua Jadi juga nggak apa-apa. Mm-mm. jadi selama dia juga mampu Yang share penting tahu location, oke. temennya siapa. Iya, Mm-mm. oke, masih terkendali sih. Oke. Aman-aman. eh lumayan aman. Bapak Ibu, jadi jangan khawatir, anak-anak memang sudah makin dewasa dan Valentine Day ya seperti biasa memang merupakan hari kasih sayang, tapi selama ada pembatasan, selama bisa ngobrol dengan anak-anak, kita bisa lega, kita bisa memberikan apa ya,
tanggung jawab ke anak kita bagaimana membawa diri. Oke, Kak Ida, mungkin ada pengumuman berkaitan dengan ibadah mungkin mau disampaikan, boleh? Ya, Bapak Ibu jemaat juga simpatisan GKI Ngagel, hari Minggu besok kita ibadah hanya live streaming jam 10.30. Ibadah akan dimulai jam 10.30 ini karena kita menyikapi kondisi yang terjadi saat ini ya, Omikron semakin mengganas, tetapi aktivis kita ada yang keluarganya atau orang aktivis kita sendiri juga yang juga sudah terpapar. Nah, karena itulah kita memilih untuk kembali live streaming aja untuk menjaga supaya semuanya baik. Kalau kondisi sudah menurun, kalau kondisi sudah baik, pasti kita akan buka lagi onsite-nya. Ini cara kita mendukung segala upaya pemerintah untuk menekan angka COVID ini. Jadi ibadahnya nanti online lagi ya. Sudah banyak yang merasa sedih, loh kok online lagi. Iya, betul, banyak sekali, banyak yang nanyain. Juga pelayanan kedukaan dilayani 2 kali saja, tutup peti atau penghiburan sekaligus dan pemakaman atau kremasi. Biasanya kan kita layani 3 kali gitu ya. Tapi untuk kali ini mungkin ya di masa Omikron, kalau ada perubahan pasti kita akan sampaikan lagi. Dan pelayanan pernikahan ya dibatasin juga kembali, nggak lagi penuh di gedung gereja lantai bawah, tapi tetap dikurangi dan dengan jumlah yang sangat terbatas. Oke, kita berharap semuanya akan semakin membaik dan semoga juga bukan jadi apa ya kemunduran semangat kita untuk beribadah, kemunduran semangat kita untuk melayani, kita tetap sama-sama semangat, kita sama-sama apa ya mendukung pemerintah ya Kak. Jadinya kalau selama kita menuruti apa yang dikatakan pemerintah, kita juga mendukung pemerintah. Oke. Betul, saling menjaga. Jadi nggak perlu Valentine di luar, di rumah aja. Di rumah. Kasih sayang orang tua seperti dan kita anak. ya Kak ya kalau gitu ya Kak. Jadi pakai IG live. Pakai video call. Lebih aman. Pakai video call. Lebih aman dan lebih ngirit kan. Oke Kak. Kak, terima kasih ya Kak ya. Malam hari ini boleh ngobrol-ngobrol tentang do and don't in Valentine Day dan kita juga belajar bersama-sama apa sih asal-usul dari Valentine Day tadi itu apa. Kita juga sudah ngerti dan ya tetap jaga diri, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kalau mau pergi juga berdoa dulu supaya apa? Supaya setannya tidak lewat tadi itu katanya. Ini pesan mama-mama ini beneran ya. Maafkan saya, karena saya punya anak remaja sudah. Oke. Sudah 51 menit dan saya bersyukur sudah hampir 1 jam. Kita bisa tutup malam hari ini dan semoga semuanya sehat dan Kak Ida bisa tutup dalam doa. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat malam ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap keluarga. Kami Tuhan memberkati para orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak kami dalam masa pertumbuhan. Biarlah keluarga kami boleh menaruh rasa takut akan Tuhan sebagai hal yang utama dalam hidup, supaya semakin hari kami semakin mengerti bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih C. Mevlan. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam dan sampai ketemu kembali minggu depan dengan topik yang menarik dengan Pak Ersa Lanang. Topiknya kalau nggak salah tentang bahasa kasih kalau nggak salah. Jadi Jumat depan kita akan bertemu kembali dengan narasumber yang lain dan host yang lain juga.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Tuhan berkati.